Salam sejahtera, selamat berjumpa dalam renungan harian Manabread. Saudara, kita hidup di era modern dengan teknologi, media sosial, dan kemajuan yang pesat. Tetapi di balik semua itu, ada juga kuasa jahat yang bekerja lebih halus, lebih tersembunyi, dan seringkali tidak disadari. Kuasa jahat itu nyata, bukan sekedar cerita, tetapi roh-rohlah yang bekerja untuk menghancurkan iman manusia. Kalau di zaman dulu kala, kuasa jahat sering muncul dalam bentuk penyembahan berhala atau kerasukan. Tapi zaman sekarang kuasa jahat lebih canggih. Melalui media sosial yang membuat orang kecanduan, iri, depresi karena perbandingan hidup. Melalui pornografi, hoax, dan ujaran kebencian yang menyebar begitu cepat. Dan melalui materialisme dan hedonisme membuat orang lebih cinta uang daripada Tuhan. Bahkan melalui kesibukan yang membuat orang tidak punya waktu lagi untuk doa dan membaca firman. Dan semua itu adalah senjata halus iblis untuk menjauhkan kita dari Allah Sang Pencipta. Yesus dicobai di padang gurun, kita bisa baca dalam Matius 4 ayat 1-11. Iblis menawarkan roti, kuasa, dan kemuliaan dunia. Tawaran itu mirip dengan yang kita hadapi sekarang, kenyamanan hidup, popularitas, dan kekuasaan. Tetapi Yesus menang karena ia selalu berkata, ada tertulis. Ia melawan kuasa jahat dengan firman Tuhan. Artinya, kalau Yesus saja melawan dengan firman, kita juga tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus melawan dengan doa, puasa, dan firman Tuhan. C.S. Lewis adalah seorang penulis terkenal, The Chronicles of Narnia. Ia dulu seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ia sempat hanyut dalam filsafat dunia dan hampir kehilangan arah hidupnya. Tetapi ketika ia mulai membaca Alkitab dan berdiskusi dengan teman-temannya, ia menyadari kebenaran Kristus. Lewis kemudian bertobat dan menjadi salah satu pembela iman Kristen terbesar di abad 20. Kisah hidupnya menunjukkan bagaimana kuasa jahat berusaha menipu pikiran manusia, tetapi kuasa firman mampu membuka hati dan mengubahkan hidup. Saudara-saudara, kuasa jahat zaman sekarang ini memang nyata, tetapi jangan takut. Yesus sudah mengalahkan kuasa gelap di kayu salib. Tugas kita adalah selalu hidup dalam firman dan doa. Berhati-hati dalam menggunakan media dan teknologi, dan meminta Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Mari kita ingat setiap hari adalah peperangan rohani. Tetapi bersama Kristus, kita lebih dari pemenang. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Terima kasih telah bergabung. Tuhan memberkati.